Halo, selamat datang di channel Tutorialin. Di channel ini saya banyak membahas tentang Microsoft Excel, Microsoft Word, serta tips and trick. Dan selamat datang juga bagi teman-teman yang baru mampir ataupun baru join. Saya ucapkan welcome. Terima kasih sudah disempatkan mampir ke channel saya. Dan di kesempatan kali ini saya akan mengajari teman-teman ataupun sharing tentang 5 menit teman-teman bisa jago rumus VLOOKUP dan juga rumus if, baik itu if tunggal maupun if bertingkat. Oke, kita langsung saja ke pembahasan rumusnya. Jadi saya punya data Excel seperti ini. Kita ada pertanyaannya juga, di mana kita harus menentukan yang pertama harga jual sesuai dengan tabel bantu. Ini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP namanya. Terus yang kedua, jika pembayaran kredit maka diskon 10%, jika pembayaran cash maka no diskon. Ini kita akan menggunakan yang kedua ini menggunakan rumus if tunggal ataupun belum yang bertingkat ya. Yang ketiga, jika Honda maka bonus trika, jika Yamaha maka bonus kipas angin, jika Suzuki maka bonus kaos. Ini kita akan menggunakan rumus if bertingkat. Ini kita yang pertama dulu ya. Langsung ke pembahasan awal ya. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP ya. Yang bawah ini klik 2 kali bisa. Oke. Lookup value-nya adalah tabel kuncinya ataupun kolom kuncinya. Kolom kunci itu adalah kolom yang ada di data detail yang terdapat juga di data yang tabel ini. Jadi di data detailnya tabel bantunya ada di sini. Sedangkan yang kita mau cari adalah data harga jualnya yang ini. Sedangkan untuk tabel kolom kuncinya kita bisa ambil di kolom sel ini, sel yang CS01 ataupun sel C2-nya. Ya. Kenapa sel C2 ini bisa dijadikan kolom tabel kunci ataupun sel kunci? Karena di sini juga terdapat tulisan CS01, 02 dan 03. Jadi bisa kita jadikan untuk sel acuannya. Kita klik pada sel acuannya di CS01. Oke, setelah itu kita koma. Ya. Setelah kita koma, kita blok pada tabel bantunya ya. Boleh diblok dari atas sampai bawah ataupun boleh diblok dari sini juga bisa, seperti ini. Nah, setelah itu kita tekan F4 pada keyboard ya. Jangan lupa tekan F4 pada keyboard. Oke. Setelah itu teman-teman koma, terus tabel harga jual itu ataupun kolom harga jual ada di kolom berapa setelah kita blok ya. Ini adalah blok kolom pertama, ini adalah blok kolom kedua. Berarti kita ketik di sini di formulir barnya adalah kolom kedua. Oke, setelah itu kita koma lagi. Di sini kita diminta untuk menentukan true atau false. Kalau true itu dia harga paling dekat ataupun nominal paling dekat bisa masuk, tapi kalau false ini dia harus benar-benar sesuai dengan angka yang kita tuju. Jadi kita pilihnya yang false. Kalau true itu 1, kalau false itu 0, jadi kita pilih yang false ya. Ataupun boleh ke pencatatan tekan 0 seperti ini. Oke, tutup kurung, kita enter. Oke, 18 juta sesuai ya, CS01 18 juta. Untuk yang di bawahnya teman bisa tarik seperti ini. Oke, sudah sesuai semuanya. Terus yang kedua, langsung ini sudah 3 menit ya, mungkin akan agak lebih panjang, mungkin 6 menitan ya. Diskon ya, yang kedua, jika pembayaran menggunakan kredit maka diskon 10%, jika cash maka no diskon. Oke, kita masukkan rumusnya di sini menggunakan rumus if tunggal sama dengan if ya. Dalam kurung, jika sel acuannya mana? Sel acuannya adalah metode pembayarannya yang ini ya. Karena kan ini ada tulisan kredit dan non kredit ya, jadi kita pilih sel acuannya yang di kredit ini. Oke, sama dengan kredit ya, kita ketikkan di sini. Karena menggunakan huruf, teman-teman masukkan tanda petik kredit kayak gini, kredit, terus koma, tanda petik lagi 10%. Oke, tanda petik lagi, terus koma, jika tidak maka tanda petik lagi no diskon. Nah, cara bacanya seperti ini. Jika di sel F2 itu yang ini ya, yang tadi kita klik kredit ini, bertuliskan kredit, maka tuliskan diskon 10%. Namun jika tidak, maka tuliskan no diskon. Setelah itu kita tinggal enter. Karena ini kredit, dia tulisannya diskon. Nanti kita untuk rumus di bawahnya tinggal kita tarik saja. Oke.
Oke, selesai. Yang ketiga, bonus ya. Bonus ini kita menggunakan rumus if bertingkat ya. Jika Honda maka bonus setrika, jika Yamaha maka bonus kipas angin, jika Suzuki maka bonus kaos. Rumusnya sebenarnya sama seperti yang di sini, cuman kita modif lagi lebih panjang lagi, sama dengan if buka kurung, sel kuncinya apa? Sel kuncinya masih sama, bukan, ini sel kuncinya di merek motor ya, merek motor di sini, karena ini ada tulisan jika Honda ya, berarti kita klik sel kuncinya ada di Honda, terus kita koma, bukan koma, kita sama dengan setrika, tanda petik setrika seperti ini, maka bonus jika Honda, tanda petik Honda, maka bonusnya adalah setrika ya. Terus if kembali di sini, if buka kurung ya, jika sel ini ya, sel ini adalah sama dengan Yamaha, oke, tutup kurung, koma, maka bonusnya adalah kipas angin. Oke, koma lagi, jika tidak di antara keduanya itu, maka bonusnya adalah kaos. Oke, kita tutup kurung 2 kali karena if-nya di sini ada 2 kali. Enter. Oke, karena dia Honda, bonusnya adalah setrika, sesuai ya. Terus kita tarik ke bawah. Oke, ini karena Yamaha bonusnya kipas angin, sesuai semua. Jadi ini cara bacanya seperti ini ya, saya ulang lagi. Jika sel D2 ataupun D2 itu yang ini ya, tulisannya Honda, maka ketikan di sel sini ya, di sel H2-nya adalah setrika. Namun jika di sel D2 ini adalah Yamaha, maka ketikan kipas angin. Tapi kalau tidak di antara keduanya ini, bukan Honda, bukan Yamaha, maka ketikan kaos. Itu cara pembacaannya. Oke, karena kita tarik rumus, otomatis di sini kan D2. Kalau di sini jadinya D3. Kalau di sini jadi D4. Jadi nanti cara bacanya kan beda-beda lagi. Di sini jika D4 ini, jika D4 ini, seperti itu. Oke, itu mungkin rumus dasar banget ya, lookup, sangat mudah sekali. 5 menit teman-teman sebenarnya sudah bisa paham, cuman mungkin karena saya penjelasannya lebih lebih pelan, jadi biar teman-teman lebih paham. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan coret-coret di komen, dan saya juga punya IG. Kalau teman-teman mau follow ataupun tanya-tanya tentang Microsoft Excel, Word, ataupun tips and trick, bisa DM saya di IG saya, @abi_aidan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tutorial ini lebih bermanfaat untuk semua. See you!